Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dengan Bunda Lina. Konten Bunda Lina kali ini masih tentang seri cerita rakyat Nusantara. Judulnya Timun Emas. Mari kita saksikan. Zaman dahulu ada seorang nenek yang hidup sendiri. Mbok Rondo namanya. Mbok Rondo tidak punya anak. Walaupun usia Mbok Rondo sudah tua, tapi dia berharap mempunyai seorang anak. Hingga pada suatu hari, Mbok Rondo bertemu raksasa di tepi hutan. Raksasa itu menawarkan bantuan kepada Mbok Rondo agar Mbok Rondo bisa mempunyai anak. Tetapi raksasa memberi syarat. Jika nanti anaknya sudah berusia 17 tahun, maka anak itu harus menjadi santapan raksasa. Mbok Rondo pun menyanggupi syarat itu, karena Mbok Rondo sungguh ingin memiliki seorang anak. Kemudian, raksasa memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. Setiap hari Mbok Rondo menyirami benih itu. Ajaib! 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah. Buahnya lebat sekali. Di antara sekian banyak buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilauan seperti emas. Mbok Rondo sangat tertarik pada buah mentimun yang paling besar itu. Ia memetiknya dan membawa pulang. Sampai di rumahnya, Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu ia membukanya dengan hati-hati. Ajaib! Ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik sekali. Mbok Rondo menamakan bayi mungil itu Timun Emas. Mbok Rondo sangat gembira dan menyayanginya. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Mbok Rondo dan Timun Emas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, bum, 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 tanah bergetar. Lalu disusul suara tawa menggelegar. Ternyata raksasa datang untuk menagih janji kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo memeluk Timun Emas lalu membisikkannya agar gadis itu sembunyi di kolong tempat tidur. Kemudian Mbok Rondo keluar menemui raksasa itu. Mbok Rondo meminta perpanjangan waktu pada raksasa. Dengan alasan kalau timun emas diberikan sekarang pada raksasa, tentu kurang lezat untuk disantap karena tubuhnya masih kecil. Raksasa menerima permintaan Mbok Rondo dan 2 tahun lagi raksasa akan datang lagi pada Mbok Rondo. Sambil tertawa, raksasa itu pergi meninggalkan rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo pun bernapas lega. 2 tahun kemudian, Timun Emas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik. Kulitnya kuning langsat. Tapi Mbok Rondo cemas jika teringat janjinya kepada raksasa. Pada suatu malam, ketika Mbok Rondo tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, jika ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di lembah bukit. Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke lembah bukit. Di sana ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberi 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pertapa menerangkan khasiat benda-benda itu.
Sesampainya ia di rumah, ia menceritakan perihal pemberian pertapa itu kepada Timun Emas. Hari berganti hari, hingga suatu ketika Mbok Rondo sedang menyulam baju untuk Timun Emas. Tiba-tiba bumi berguncang, pertanda raksasa datang. Raksasa datang menagih janji. Mbok Rondo segera masuk ke dalam rumah. Diambilnya bungkusan pemberian dari sang pertapa. Kemudian diberikan pada Timun Emas. Dan Mbok Rondo menyuruh pergi lewat pintu belakang agar raksasa tidak tahu kalau Timun Emas kabur. Setelah Timun Emas berlari jauh, Mbok Rondo keluar menemui raksasa. Mbok Rondo memberitahu raksasa bahwa Timun Emas telah pergi. Raksasa marah dan segera melihat ke sekeliling. Dari kejauhan, raksasa melihat seorang gadis sedang berlari cepat di padang rumput. Dengan tubuh yang besar dan kesaktiannya, dalam waktu singkat, raksasa sudah hampir bisa menyusul Timun Emas. Karena terus berlari, Timun Emas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Emas teringat akan bungkusan pemberian sang pertapa. Ia mengambil segenggam biji timun dalam bungkusan. Dengan cepat ia taburkan biji mentimun di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun dan memakannya dengan rakus. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun Emas. Hanya dalam beberapa gerakan kaki saja, ia sudah dapat menyusul Timun Emas. Timun Emas sangat ketakutan. Di saat yang kritis, Timun Emas menaburkan jarum-jarum yang terbuat dari bambu ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Raksasa pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu dan terus mengejar Timun Emas. Karena Timun Emas kelelahan, kali ini hampir saja Timun Emas tertangkap. Beruntung, Timun Emas bisa melompat dan berkelit menghindar. Di saat keadaan gawat, Timun Emas membuka bungkusan yang ketiga, yaitu garam. Timun Emas menaburkan garam ke arah raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi dan kembali mengejar Timun Emas. Timun Emas melemparkan isi bungkusan yang terakhir. Terasi itu langsung dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuh raksasa ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Raksasa memelas meminta bantuan kepada Timun Emas. Dia berjanji tidak akan memakan Timun Emas. Tetapi lumpur panas itu menelan tubuh si raksasa. Kini Timun Emas bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Timun Emas segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan, nampak Mbok Rondo berlari ke arah Timun Emas. Nenek itu mengkhawatirkan keselamatan anak kesayangannya. Setelah keduanya saling mendekat, mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Alhamdulillah ya, seri cerita rakyat Nusantaranya sudah selesai. Terima kasih selalu mendukung konten Bunda Lina. Jangan lupa dukung terus ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.